Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dengan NIM 2413451028. Dosen pembimbing Imam Sentosa, SST, MT, Pengelolaan, Laporan, Pemantauan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rumah Sakit. Mata kuliah Kapita Selekta, jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi D3 Sanitasi. Deskripsi kegiatan rumah sakit. Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan medis dan menunjang medis kepada masyarakat. Kegiatan operasional rumah sakit meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, tindakan medis, serta pelayanan penunjang seperti laboratorium, farmasi, laundry, gizi, dan pengelolaan jenazah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan rumah sakit berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sehingga diperlukannya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Rencana pengelolaan lingkungan. Yang pertama ada tujuan pengelolaan lingkungan. Mencegah penurunan kualitas lingkungan dan merendam dampak negatif operasional rumah sakit. Yang kedua ada pendekatan ekonomi. Memakai peralatan lokal bersertifikat suku cadang tersedia, meminimalkan penggunaan air bersih. Yang ketiga, pendekatan teknologi, IPAL, pengelolaan limbah cair sebelum dibuang dan pengelolaan infeksius dengan pihak ketiga. Yang keempat, pendekatan institusional, yaitu restrukturisasi organisasi kemitraan dinas terkait kerjasama angkut sampah ke TPA. Selanjutnya ada kualitas udara dan emisi genset. Yang pertama ada dampak dan sumber. Penurunan kualitas udara akibat lalu lintas dan operasional genset serta boiler. Yang kedua, parameter pemantauan. Kebersihan ruangan, kualitas udara, eksternal, dan emisi mesin diukur. Yang ketiga, tujuan pemantauan. Untuk mengetahui tingkat emisi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan baku mutu. Yang keempat, metode pengukuran. Pengujian oleh pihak ketiga atau PT Uniplab dan pengukuran cerobong atau ruang utilitas. Pada hasil uji udara emisi genset. Selanjutnya air limbah IPAL dan hasilnya. Yang pertama, dampak dan sumber. Penurunan kualitas air permukaan akibat limbah medis, menunjang dan non-medis. Yang kedua, parameter pemantauan. Kualitas fisik air terolah, pemeriksaan sampel berkala laboratorium. Yang ketiga, tujuan pemantauan. Memastikan limbah IPAL memenuhi Pergub DKI 69 atau 2013 dan Permen LHK 68 atau 2016. Nomor 4, metode pemantauan, yaitu pengamatan IPAL, pengambilan sampel bulanan PT Uniplab dan triwulan BPLH-HD. Selanjutnya ada limbah padat medis dan domestik. Dampak dan sumber. Dampak penurunan kesehatan dan estetika. Sumber unit medis penunjang non-medis. Tujuan pemantauan. Menilai kepatuhan pengelolaan limbah sesuai Permen KES dan Permen LHK. Parameter pemantauan. Wadah sampah pemisah plastik kuning atau hitam atau putih, volume harian limbah. Metode pemantauan. Survei unit. Observasi pemilahan, pengangkutan, dan dokumentasi manifest. Selanjutnya ada hasil pengujian air limbahnya. Lanjut ada kualitas dan kuantitas air bersih. Dampak dan sumber. Kualitas dan kuantitas air bersih terpengaruh oleh
pemakaian air pump, parameter pemantauan, debit pasokan PT PAM, uji laboratorium rutin, dan pengontrolan bak penampung. Tujuan pemantauan: menilai kualitas dan kualitas air standar Permenkes nomor 416/1990. Metode pemantauan: pengamatan langsung bulanan dan pengambilan sampel dan bulanan bekerja sama pihak ketiga. Selanjutnya ada hasil pengujian air bersih. Selanjutnya ada pengendalian vektor penyakit. Yang pertama ada dampak dan sumber dampak. Mencegah pencemaran dan penularan penyakit dari serangga serta hewan pengganggu lingkungan RS. Tujuan pemantauan: mengendalikan populasi vektor untuk mencegah penularan penyakit. Parameter yang dipantau: perhitungan populasi serangga dan hewan pengganggu di area rumah sakit. Metode pemantauan: inspeksi area lapangan dan angkat komplain pengendalian hama bulanan. Selanjutnya ada kebisingan dan pengukuran DBA. Yang pertama ada dampak dan sumber kebisingan. Kebisingan mengganggu kenyamanan berasal dari genset kapasitas 2975 kPa. Yang kedua, parameter diukur. Tingkat kebisingan dan desibel DBA diukur. Yang ketiga, tujuan pemantauan. Menilai level suara terhadap baku mutu dan standar Permenkes. Nomor 4, metode pengukuran. Pengukuran bulanan dengan sound lab per meter saat genset beroperasi. Ada hasil pengujian kebisingan. Selanjutnya metode dan frekuensi pemantauan. Yang pertama, metode pemantauan, pengukuran lapangan, pengambilan sampel laboratorium, dan inspeksi visual rutin. Yang kedua, frekuensi pemantauan harian, bulan, triwulan, dan semester sesuai jenis parameter dan peraturan. Lokasi pemantauan, IPAL atau cerobong genset atau boiler ruangan. Utilitas area parkir seluruh bangunan. Parameter yang dipantau: udara, limbah cair, limbah padat, air bersih, vektor kebisingan, dan pertamanan. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi tindakan. Implementasi RKL atau RPL terpenuhi. Pelaksanaan mengacu keputusan Permen LHK dan rutin kirim sampel laboratorium. Kedua, air limbah memenuhi. IPAL 1-3 semua parameter sesuai Permen LH nomor 68/2016. Kualitas udara sesuai. Uji emisi genset semester 1 memenuhi baku mutu Permen LH. Yang keempat, limbah padat terkelola. Sistem pemilahan, pengangkutan, dan insinerasi oleh pihak ketiga berjalan. Yang terakhir, kesimpulan. Terima kasih.